Shalom saudara semua dalam persekutuan siswa Kristiani SMK Kristen 1 Klaten. Kita berharap semua dalam keadaan sehat. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka, kita berharap persekutuan kita di dalam Tuhan tidak akan terhalang. Di dalam doa dan pujian, kita tetap saling bisa berkomunikasi, saling mendoakan agar kita bisa menjalani proses pembelajaran jarak jauh dengan lancar dan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Apapun kondisi kita, mari kita selalu mengingat bahwa Allah kita sungguh baik. Dia layak menerima pujian. Mari kita nyatakan, Allah itu baik. Allah Bapa Surgawi, Allah yang sungguh mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam pandemi COVID-19 ini, kami masih bersyukur Engkau selalu memberi kami kesehatan dan kekuatan. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu bersama-sama melalui media online di dalam persekutuan siswa Kristiani SMK Kristen 1 Klaten. Berkati kami Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami bisa menikmati persekutuan ini dengan penuh sukacita. Kami serahkan waktu kami saat ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan kami,
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika kita berada di rumah dan tidak melakukan apa-apa, kita pasti akan merasa bosan. Melakukan sesuatu yang bermanfaat menjadi solusi terbaik. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan akan memberi kekuatan, menopang, dan mencukupkan apapun yang kita perlukan. Jadi, jangan lelah untuk berbuat yang terbaik. Yang beri kekuatan, yang mengada dan menopang, tiada lelah bekerja di ladang Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengada dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siapakah aku ini Tuhan? Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi darimu ya Tuhan. Aku adalah manusia berdosa, tetapi aku selalu melihat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidupku. Selidiki hatiku Tuhan, agar aku dapat mengenal-Mu lebih lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
Shalom saudara, selamat datang di persekutuan online SMK Kristen 1 Klaten. Terima kasih saudara sudah mengundang saya di tempat ini. Terima kasih buat kesempatannya untuk bagikan sihat Tuhan tempat ini. Oke, perkenalan dulu. Nama saya Yudi Kristianto. Saya juga lulusan dari Krisaka saudara. Saya lulusan tahun 2013 dan saya jurusan Teknik Otomasi Industri saudara. Dan sekarang udah bekerja di Yayasan Saluran Berkah untuk Negeri di Solo, saudara. Nah, itu aja perkenalannya ya. Dulu saya sekolah di Krisaka itu saya belajar banyak saudara tentang kelistrikan, tentang ya belajar saudara dan banyak hal. Jadi saya bersyukur ketika saya sekolah di Krisaka. Oke, kita langsung masuk aja ya saudara, biar nggak lama karena kata Mas Edi 15 menit aja ya, kasihan anak-anak kuotanya. Ya nggak apa-apa saudara. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai menyampaikan isi hati Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatannya hari ini Tuhan, yang berdoa biarkan di hati kami Tuhan ada kerinduan untuk kami mengerti isi hati-Mu. Di hati kami Bapa ada kerinduan untuk kami semakin dekat dengan Engkau Bapa. Kami berdoa, buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami hari ini. Ajari kami mengerti setiap detail firman-Mu Tuhan, mengerti setiap apa yang Kau mau untuk kami kerjakan di hidup kami, apa yang harus kami kerjakan untuk sekolah kami Tuhan, dan apa yang kami lakukan buat keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan, biarlah kasih-Mu terus melingkupi hati kami Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap anak-Mu yang mendengarkan ibadah online hari ini Tuhan, semuanya boleh diberkati dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur, haleluya, amin. Nah, oke saudara, saya dapat tema saudara hari ini tentang anak Tuhan harus hidup berkualitas dan menjadi berkat. Nah, saya dikasih tema itu saudara, dan kita mau buka ayatnya langsung saudara di Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Saya tunggu saudara. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 16. Oke, sudah kebuka semua. Saya bacakan ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saya lanjutkan ke ayat yang ke-17 ya saudara. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita belajar saudara hari ini tentang anak Tuhan harus hidup berkualitas dan menjadi berkat itu seperti apa, gitu kan. Nah, kalau di ayat ini saudara, Tuhan berfirman buat kita semua bahwa perhatikanlah dengan sesama. Jadi ketika Tuhan ngomong di ayat ini perhatikanlah dengan sesama, itu berarti sangat penting saudara. Sampai Tuhan aja nuliskan di tempat ini gitu loh. Di lewat hidup Paulus, lewat tulisan perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Nah, berarti hidup kita ini harus kita perhatikan dengan sesama saudara. Nah, pesannya apa? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kita belajar saudara, untuk hidup kita berkualitas, untuk hidup kita ini berkualitas ya, kita itu jangan seperti orang bebal gitu kan. Orang bebal itu kalau hari-hari ini bahasa kita itu orang ngeyel gitu kan. Orang ngeyel gitu. Jangan seperti orang yang ngeyel saudara, tapi orang yang arif gitu kan. Orang yang arif itu orang yang bijaksana. Nah, orang yang pandai untuk mengatur waktu, orang yang pandai untuk mengatur kehidupan kita saudara. Bagaimana hidup kita ini harus berkualitas saudara. Hidup yang berkualitas harus benar-benar jadi terang dan jadi berkat saudara, seperti itu. Dan dijelaskan lagi gimana caranya sih kita jadi orang yang arif atau orang yang bijaksana itu. Nah, di ayat yang ke-16 17 ini adalah penjelasan dari ayat yang ke-15 saudara. Nah, jadi seperti ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi orang yang arif saudara, orang yang mau hidupnya berkualitas, anak Tuhan yang punya hidup berkualitas itu saudara, itu harus pintar saudara untuk mengatur waktu gitu kan. Jadi
saat kita hidup saudara, hidup itu Tuhan sedang memberikan waktunya buat kita gitu. Ketika kita hidup itu berarti Tuhan sedang memberikan waktu. Nih Edi ya, saya kenal cuma Edi, saudara, generasi kalian. Edi udah lulus juga gitu kan. Siapa yang nonton lah, misalnya Mas Yudi sendiri gitu kan. Yudi nih, aku kasih waktu buat kamu, hidupmu gitu kan. Nah, pergunakanlah waktu ini gitu kan. Jadi ketika Tuhan memberikan kita hidup saudara, itu berarti Tuhan itu sedang memberikan kita waktu gitu kan. Nah, waktu itu mau kita gunakan seperti apa saudara, nah itu terserah kita. Jadi Tuhan tuh udah kasih kebebasan buat kita, ini waktu gitu kan. Waktu ini pakaian gitu kan. Jadi Tuhan tuh nggak pernah maksa kita untuk kita itu, wah kamu harus ini, kamu harus ibadah, kamu harus sekolah, kamu harus ini, kamu harus itu. Tidak saudara, Tuhan itu bukan Tuhan yang suka memaksa, tapi kita yang harus memaksakan diri kita saudara untuk mengatur hidup kita itu biar jadi hidup ya waktu dimana waktu yang berkualitas. Itu benar-benar kita bergunakan hidup kita untuk hidup kita itu berkualitas dan jadi berkat saudara. Jadi kita harus mengerti kapan waktu kita berdoa saudara, kapan waktu kita harus ibadah, kapan waktu kita harus sekolah, kapan waktu kita harus bersama keluarga kita jadi berkat buat keluarga kita saudara. Kita harus mengerti itu. Nah, itu harus apa ya saudara, harus belajar saudara. Kalau hari-hari mungkin setiap harimu kita saudara belum bisa luangkan waktu untuk berdoa saudara, ya mulai belajar saudara. Karena apa? Karena jangan sia-siakan waktu yang sudah diberikan Tuhan. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan saudara. Kalau Tuhan berinya uang, ya kita harus bertanggung jawab dengan uang itu. Kita harus persepuluhan. Tapi kalau Tuhan berikan waktu saudara, jangan salah saudara, waktu itu juga penting gitu kan. Waktu itu juga berharga. Kalau Tuhan tuh berikan waktu, ya kita harus bertanggung jawab dengan waktu ini. Waktu ini mau engkau gunakan buat apa gitu kan? Mau buat foya-foya kah? Mau buat hidup yang asal-asalan kah? Mau buat main-main terus kah? Main Mobile Legends terus mungkin gitu kan. Tapi waktu ini harus waktu yang berkualitas gitu loh. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada saudara. Tapi pastikan waktu yang ada itu benar-benar kamu gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan gitu loh. Nah, gimana tuh Mas untuk mengatur waktu yang terbaik gitu kan? Untuk mengatur waktu kita supaya kita tuh benar-benar waktu yang berkualitas dan hidup kita tuh bisa menjadi berkat tuh kayak gimana. Nanti itu dijelaskan lagi di ayat yang ke-17 saudara. Nah, sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, ayat 17 ini kan penjelasan dari masih ada sama Paulus dengan 15 dan 16 sorry. 15 dan 16. Jadi sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi lawan kata bodoh saudara, itu maksudnya lawan kata bodoh itu bukan pintar sebenarnya. Jadi ketika kita seringkali orang lain kan mengatakan kalau kita bodoh itu berarti kita nggak pintar saudara. Bukan seperti itu sebenarnya. Kalau Alkitab, bodoh itu lawan katanya adalah ketika kita tidak mengerti kehendak Tuhan, itu berarti kita bodoh saudara. Nah, waktu yang terbaik tadi saudara, waktu tadi itu akan menjadi waktu yang baik, waktu yang berkualitas, hidup yang berkualitas ketika apa? Ketika kita ini menjadi atau mengerti kehendak Tuhan saudara. Jadi cara kita mengerti kehendak Tuhan itu apa? Ya ketika kita berdoa sama Tuhan, sering-sering kok ngobrol sama Tuhan gitu kan. Jangan lupa ketika berdoa itu bukan berarti kamu terus ngomong, wah Tuhan aku minta ini. Enggak saudara. Berdoa itu berarti dua arah gitu kan. Nah, ngobrol dua arah. Jadi Tuhan juga saudara ngomong dan Tuhan juga berbicara lewat hidupmu. Nah, jadi gitu saudara. Jadi benar-benar apa ya? Di Alkitab jelas dikatakan bahwa orang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Seperti itu. Nah, saudara akan menjadi pribadi yang pintar ketika saudara mengerti kehendak Tuhan gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi Tuhan mau saudara, Tuhan mau hidup kita ini berkualitas, dan hidup kita berkualitas caranya adalah menggunakan waktu yang ada sesuai kehendak Tuhan gitu loh. Kehendak Tuhan apa saudara? Bayangkan ketika hari ini Tuhan izinkan kita sekolah, mungkin hari-hari ini ya, mungkin yang belum masuk ya. Nah, waktu hari-hari inilah saudara di rumah, saudara bertemu dengan orang tua, itu kan waktu saudara.
Nah, waktu-waktu itu mau saudara gunakan seperti apa, ya gunakan dengan berkualitas saudara. Tanya Tuhan, Tuhan ketika aku bersama dengan keluargaku, Tuhan mau apa untuk aku lakukan gitu. Ketika aku harus sekolah, Tuhan maunya apa untuk aku kerjakan. Jadi semuanya sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu loh saudara. Nah, makanya kita harus belajar tanya sama Tuhan, belajar ngomong sama Roh Kudus gitu kan. Ngomong saudara, sekali-kali apa ya, kalau kita jadi orang Kristen saudara, kita itu harus belajar dituntun oleh Roh Kudus gitu kan. Roh Kudus mau apa nih ketika saya ada di sekolah gitu kan, ketika Tuhan izinkan saya bersekolah di Krisaka selama 3 tahun ini 3 tahun ini waktu yang diberikan Tuhan sudah. Jadi pastikan kita tanya sama yang pemberi waktu kita gitu kan. Tuhan mau apa nih untuk ketika aku di sekolah Krisaka, apa yang saya harus kerjakan untuk jadi berkat buat sekolah ini gitu kan. Sekolah Krisaka ini saudara, dan saya bersyukur saudara, maksudnya saya tuh bersyukur ketika melihat teman-teman hari ini ada ibadah gitu saudara. Saya bersyukur gitu loh. Jadi saya ingat saudara, saya cerita sama Mas Edi itu dengan ketawa-ketawa saudara. Karena saya tuh sedih dengan hidupku sendiri gitu loh. Karena saya sendiri bertobat itu waktu saya lulus sekolah saudara. Jadi saya tuh bersyukur banget ketika melihat ada teman-teman itu yang bertobat itu waktu sekolah gitu loh. Maksudnya ketika mereka bersekolah dan mereka sudah mengenal Tuhan gitu loh. Sudah mengenal Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa bagi saya saudara, karena mungkin ketika saya pada waktu itu sudah mengenal siapa Tuhan dengan sesungguhnya saudara, itu mungkin hidup saya bukan hidup yang seperti ini, maksudnya hidup yang beneran dulu sampai rusak saudara, beneran hidup yang sampai ketika waktu itu ketuanya masih Mas Yosef, ketua persekutuannya di sekolah itu masih Mas Yosef gitu kan. Mas Yosef itu ngumpulin teman-teman yang ada di kelas-kelas gitu kan, wah ngumpulin di kelas-kelas gitu kan. Tapi saya dulu jadi orang pribadi yang nggak suka lah ibadah itu apa gitu loh. Dan saya baru bertobat waktu di kuliah saudara, dan saya merasakan bagaimana rasanya ketika ngumpulin teman-teman untuk ibadah itu susah gitu loh. Nah, makanya saya berterima kasih ketika teman-teman hari ini sudah mau berikan hidup teman-teman buat saudara, memberkati hidup teman-temanmu lewat sekolah, lewat ibadahmu. Ya bersyukur saudara, dan mari berjuang lagi untuk apa ya, mungkin ada teman-temanmu yang hari-hari ini belum ibadah saudara, ya ini waktunya kita buat menjadi berkat buat mereka. Jadi ketika kita sekolah, pastikan sekolah kita juga sekolah yang berdampak gitu. Waktu kita di sekolah itu waktu yang berdampak gitu, yang menobatkan teman-teman kita. Nah, di sekolah gitu saudara. Jadi terima kasih buat waktunya saudara. Terima kasih gitu loh. Dan saya bersyukur saudara melihat generasi yang baru ini di Krisaka adalah generasi yang suka ibadah. Saya tadi lihat YouTube-nya, dikirim Mas Edi YouTube-nya kemarin sebenarnya sih, cuman baru tadi siang saya lihat. Saya bersyukur gitu loh, ada anak-anak yang cinta Tuhan, mulai cinta Tuhan, dan saya bersyukur saudara, mulai lahir generasi muda yang mengasihi Tuhan. Dan jangan pernah berhenti saudara untuk kau mengasihi Tuhan, jangan pernah berhenti untuk mengasihi sekolahmu, jangan pernah berhenti untuk kau mengasihi teman-teman di sekolah saudara, jangan pernah berhenti untuk kau menjadi terang dan berkat di sana. Jadi terima kasih saudara, ingat bahwa gunakan waktu-waktu kita hari-hari ini untuk kita tuh mengerti kehendak Tuhan di sekolah kita, di Krisaka, untuk mengerti kehendak Tuhan di keluarga kita, untuk mengerti kehendak Tuhan di hidup kita saudara, di gereja kita, apapun yang Tuhan mau saudara, itu yang kita lakukan dan kerjakan saudara. Itu aja saudara dari saya. Terima kasih pada kesempatannya. Mari kita tutup ibadah kita, firman Tuhan kita hari ini saudara. Bapak yang bersyukur buat hari ini Tuhan, ketika yang boleh mengerti isi hatimu Tuhan, yang berdoa biarlah kasih-Mu terus melekat dalam hati kami Tuhan. Hari ini ajari kami untuk benar-benar kami mengerti apa yang Kau mau Tuhan. Kami nggak mau jadi pribadi yang bodoh Tuhan, tapi usahakanlah kami untuk kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Kami nggak mau Tuhan untuk kami sia-siakan waktu yang Kau beri Tuhan. Kami nggak mau untuk sia-siakan waktu yang sudah
Engkau taruhkan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah waktu itu menjadi waktu-waktu yang maksimal Tuhan, untuk kami menjadi seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi atas hidup kami Tuhan. Bukan keinginan-keinginan pribadi kami lagi Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi buat sekolah kami, buat keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berkati buat teman-teman yang hari ini ikut ibadah online ini Tuhan. Kami berdoa kuasa-Mu Tuhan dan Roh-Mu bekerja atas hidup mereka. Buka telinga dan pikiran kami Tuhan, dan setiap hari Tuhan pastikan Roh Kudus yang berbicara atas hidup kami Tuhan. Roh Kudus yang mendriver hidup kami Tuhan, untuk kami selalu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Biarlah terus Tuhan kasih-Mu yang ada dalam hati kami Tuhan. Yang bersyukur memberkati ibadah online ini Tuhan. Biarlah ibadah online ini berkati banyak orang, berkati banyak generasi muda Tuhan, banyak teman-teman sekolah yang mulai mengerti kehendak-Mu Tuhan lewat ibadah ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur dan kami rindu untuk kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih saudara buat waktunya. Tuhan Yesus berkati. Ketika kita diberi sakit, kita baru bisa merasakan begitu nikmatnya sehat. Ketika kita mengalami kesulitan, kita baru bisa merasakan begitu bersyukurnya mengalami kemudahan. Semua yang kita alami semata-mata adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita selalu bersyukur dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan penyerahan diri kepada Tuhan dengan pujian Betapa Hatiku. Tuhan Allah surgawi, Allah yang benar-benar kami rasakan kehadirannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar.
bagaimana kami harus menjalani hidup kami dengan berkualitas, memanfaatkan setiap detik dalam kehidupan kami untuk berbuat yang terbaik. Mampukan kami Tuhan, agar kami dapat melakukan kehidupan kami dengan sebaik-baiknya, karena hidup ini adalah anugerah yang dari Engkau. Kami bersyukur pula kami boleh menikmati doa dan juga pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan saat ini Tuhan terus membuat kami bisa berhubungan satu dengan yang lain, bersinergi di dalam doa dan pujian kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami terpisah oleh jarak dan waktu, kami harus mengalami proses pembelajaran jarak jauh, tetapi kami yakin dengan kekuatan dan penyertaan-Mu kami bisa melakukannya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pandemi COVID-19 yang masih kami alami saat ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam proses penyelesaiannya. Kami mohon penyertaan-Mu di dalam kami menjalani protokol kesehatan, cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan mengkonsumsi makanan yang sehat untuk menjaga imun tubuh kami. Biarlah itu boleh kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu guru dan karyawan SMK Kristen 1 Klaten, ketika mereka harus mempersiapkan segala materi untuk proses pembelajaran jarak jauh. Kau beri mereka kemampuan agar mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sebaliknya, bagi kami, siswa-siswi SMK Kristen 1 Klaten, mampukan kami juga Tuhan, agar kami dapat melaksanakan setiap tugas pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Karena kami percaya Bapa, apa yang kami lakukan ini dalam rangka kami mempersiapkan masa depan kami. Kami serahkan Tuhan, hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu, baik masa depan dan rencana kami, kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati, aku bertelut di bawah kaki-Mu. Ini aku dan semua milikku, kuserahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, yang telah lalu dan yang akan datang, hasrat dan harapan, masa depan dan rencanaku, semua kuserahkan padamu. Kuberikan hidupku kepadamu ya Tuhan, supaya aku hidup berkualitas dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan,
masa depan dan rencanaku. Semua ku serahkan dalam tangan